semuanya, bertemu kembali dengan saya dalam mata kuliah Akuntansi Manajemen. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat ya, dan selalu jaga imun kita. Hari ini kita akan membahas mengenai analisis cost, volume, dan profit. Oke, jadi cost volume profit analysis ini atau biasa disebut analisis CVP adalah analisis yang mempunyai manfaat pada awal tahap perencanaan seperti kemarin sudah kita bahas mengenai proses manajerial. Jadi di awal tahap perencanaan karena menyajikan suatu kerangka pemikiran yang sederhana dalam mendiskusikan isu-isu perencanaan dan pengelolaan data yang relevan. Oke, jadi di analisis CVP ini ada keterkaitan erat antara cost atau biaya terhadap volume terhadap laba. Jadi misalnya ketika kita atau organisasi ingin mendapatkan laba tertentu, maka mereka harus berpikir mengenai volume produksinya. Nah, volume produksinya harus berapa ya yang harus kita produksi? Nah, namun sebelum volume produksi atau sebelum kita memproduksi, maka kita juga harus tahu biaya-biaya apa saja yang harus dikeluarkan oleh organisasi untuk mencapai volume produksi tersebut dan juga laba tersebut. Jadi ada beberapa asumsi dasar yang mendasari ketika kita melakukan analisis CVP ini. Yang pertama yaitu fungsi pendapatan dan fungsi cost harus berbentuk linear. Lalu yang kedua, harga jual produk, total cost tetap, dan cost variabel per unit dapat diidentifikasikan secara akurat dan tetap konstan sepanjang rentang yang relevan. Lalu yang ketiga, unit yang diproduksi semuanya harus terjual. Kenapa? Ya karena setiap organisasi pasti ingin semua unit yang diproduksi harus terjual. Lalu selanjutnya yang keempat, untuk analisis multiproduk, bauran penjualan dapat dihentikan dengan pasti. Dan yang terakhir, harga jual dan cost diketahui juga dengan pasti. Nah, salah satu alat analisis di CVP ini yaitu pertama analisis titik impas atau biasa disebut BEP atau break even point. Jadi analisis titik impas ini dimana kalau kita jualan satu produk ya kalau laku berapa ya supaya bisa balik modal. Nah itu analisis titik impas. Nah titik impas adalah volume aktivitas di mana total pendapatan sama dengan total cost atau titik di mana laba sama dengan 0. Selanjutnya, untuk menemukan titik impas ini dalam unit, maka fokus utama kita adalah pada laba operasi. Nah, selanjutnya penggunaan laba operasi dalam analisis CVP ini yaitu menggunakan laporan laba rugi yang merupakan suatu alat yang berguna untuk mengorganisasikan kos-kos perusahaan atau biaya-biaya perusahaan ke dalam kategori biaya tetap dan biaya variabel. Jadi bagaimana ya kita cara mencari laba operasi? Yaitu pendapatan penjualan dikurangi kos variabel dan dikurangi kos tetap. Nah, lebih lengkapnya, jadi laba operasi pendapatan penjualan itu adalah perkalian dari harga jual kali jumlah unit terjual. Lalu cost variabel adalah cost variabel per unit dikali jumlah unit terjual. Lalu dikurangi total cost tetap. Jadi untuk menghitung titik impas atau BEP, maka laba operasi diberikan nilai 0. Selain menggunakan cara tadi untuk mencari titik impas, kita bisa menggunakan margin kontribusi. Margin kontribusi ini merupakan cara yang lebih cepat dalam menghitung BEP. Jadi ini lebih berpusat kepada margin kontribusi. Nah, bagaimana cara mencari margin kontribusinya? Yaitu dengan mengurangi pendapatan penjualan, lalu dikurang biaya variabel. Lalu untuk titik impasnya sendiri yaitu biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Meskipun titik impas merupakan informasi yang berguna, namun kebanyakan perusahaan juga ingin mempunyai laba operasi lebih besar daripada 0. Ingat, tadi itu analisis titik impas itu hanya alat untuk mengetahui balik modalnya kita. Gitu. Nah, jadi analisis
CPP ini juga menyediakan suatu cara untuk menentukan beberapa unit yang harus dijual untuk menghasilkan target laba tertentu. Jadi ketika sebuah organisasi ingin mengganti jumlah profit tertentu yang diinginkan, maka kita bisa menggunakan laba operasi sama dengan harga jual jumlah unit terjual dikurangi cost variable per unit jumlah unit terjual, lalu dikurangi lagi total cost tetap. Nah, dapat juga dihitung dari presentasi penjualan tersebut. Dapat variasi lainnya ketika kita ingin mencari titik impas atau BEP, yaitu dengan menggunakan contribution margin ratio. Sama juga, jadi saat kita mencari titik impas, yaitu total cost tetap dibagi margin kontribusi per unit, dibagi lagi harga jual per unit. Sehingga titik impasnya yaitu total cost tetap dibagi rasio margin kontribusi. Oke, jadi analisis CPP ini sangat berketerkaitan dengan pengelolaan risiko dan ketidakpastian. Karena pada saat kita menggunakan analisis CPP ini adalah pada saat kita berada di fase perencanaan. Jadi asumsi penting dari analisis CPP ini adalah bahwa harga dan cost diketahui dengan pasti agar itu tadi kita bisa mengelola risiko ketidakpastiannya. Lalu risiko dan ketidakpastian adalah bagian dari pengambilan keputusan bisnis dan bagaimanapun hal itu harus dikelola. Manajemen juga harus menyadari sifat ketidakpastian dari harga, cost, dan kuantitas di masa depan. Selanjutnya, manajer bergerak dari pertimbangan titik impas ke pertimbangan yang bisa disebut kisaran titik impas. Dengan kata lain, karena sifat data yang tidak pasti, mungkin suatu saat nanti perusahaan bisa mencapai titik impas ketika sesuai dengan perencanaan awal, namun bisa saja bisa lebih atau kurang dari titik impas yang sudah direncanakan. Nah, oleh karena itu, analisis CPP ini sangat penting pada sebuah organisasi karena ini juga berketerkaitan dengan masalah penganggaran yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, jadi cukup sekian mengenai analisis CPP ini dan kita bertemu lagi di kesempatan selanjutnya dan semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat dan terus semangat. Sampai jumpa.